Oke Mas Bro semua, kita jumpa lagi. Nah kemarin saya sudah mendayal Noken As Kawahara K1. Sekarang saya akan mendayal Noken As kode 2PV. Ini Noken As standarnya Yamaha MS King. Nah bagi Mas Bro yang mungkin belum tahu atau yang penasaran berapa durasi Noken As standar Yamaha MS King, jadi kurang lebih untuk patokan kalau nanti ingin membeli Noken As Racing, bisa cari durasi yang tidak jauh dari Noken As standarnya MX King. Kalau untuk motor yang full standar. Oke, seperti biasa ya, biar videonya tidak terlalu panjang, sudah saya set dialnya, busurnya ini sudah saya top, Noken As sudah terpasang, dan ini semuanya masih kondisi standar, headnya belum dipapas, packing atas, packing bawah, pakai yang standar. Kemudian kondisi Noken As masih bagus, belum tergerus. Ini rantai keteng sudah diganti yang baru supaya hasilnya lebih akurat, dan tensionernya pakai yang manual nggak masalah. Yang penting ketegangan rantai keteng kita bikin seperti standarnya. Dan untuk celah klepnya, ini saya mengikuti setelan celah klep standar, yaitu 0,10 untuk yang in dan 0,15 untuk yang X. Ini setelan klep yang biasa dipakai oleh teman-teman mekanik. Oke, kita langsung saja. Oke, pertama kita cari untuk klep yang in. Biasa kita pakai standar Jepang, ketika klep sudah terangkat 1 mm baru kita baca bukaannya. Kita perhatikan, ini belum terangkat. Ya, dari 0 ke 0 ini sudah terangkat 1 mm. Kita lihat angka di busur, kurang lebih 5 derajat sebelum TMA. Kita catat, klep in membuka 5 derajat sebelum TMA. Kita putar lagi sampai lift maksimalnya. Ini tadi sudah terangkat 1 mm. Ini 2, 3, 4, 5, 6. Lift maksimalnya untuk klep yang in 6,80. Kemudian kita putar lagi untuk mencari angka tutupnya. Ini sudah turun balik. Ini 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 mm sebelum klep tertutup penuh. Angkanya di busur kurang lebih 30 derajat setelah TMB. Klep in menutup 30 derajat setelah TMB. Untuk klep yang X, oke, ini terangkat 1 mm. Angkanya di busur kurang lebih, ini kalau saya lihat dari sini 30 derajat. Kita catat, klep X membuka 30 derajat sebelum TMB.
Kita putar lagi untuk mencari lift maksimalnya. Ini 2, 3, 4, 5, 6. Kurang lebih 6,78. Oke, kita catat lift maksimal 6,78 untuk klep yang X. Kita putar lagi, dia jarum dialnya sudah mulai turun balik. Ini 6, 5, 4, 3, 2, 1. Angkanya sama, kurang lebih 5 derajat setelah TMA. Klep X menutup 5 derajat setelah TMA. Berikutnya kita cari overlapnya untuk klep yang in. Kita putar dulu. Ini klep X sedang membuka. Oke, klep X sudah mulai turun, mulai menutup. Kita lihat klep yang in mulai membuka. Karena overlap itu klep X dan klep in membuka secara bersamaan. 1 mm kita stop sampai posisi top piston atau TDC. Kita lihat ini sudah top piston, angkanya terangkat 1,28. Overlap untuk klep in 1,28 mm. Oke, setelah tadi kita mengetahui angka buka dan tutupnya, sekarang kita hitung untuk durasinya. Untuk durasi yang in, nilai open tambah 180 tambah nilai tutup. Lima ditambah 180 ditambah 30, 215. Untuk durasi klep yang in adalah 215 derajat. Untuk yang X (30 tambah 180 tambah 5 sama 215 derajat. Jadi untuk durasi noken as yang in dan X itu sama 215 derajat dengan setelan klep yang berbeda. Kemudian untuk nilai LSA atau jarak antara dua tonjolan dari noken as, jadi jarak lift maksimal dengan lift maksimal antara dua bumbungan ini namanya LSA, lobe separation angle. Kita pakai rumus seperti ini. Rumusnya durasi in dibagi 2 dikurangi angka
buka yang in, kemudian ditambah durasi X dibagi 2 dikurangi tutup X, nanti hasilnya dibagi 2. Dan hasil penjumlahannya 215, ini durasinya, bagi 2, nanti dikurangi 5, seperti ini. Dan hasilnya ketemu 102,5 derajat. Nilai LSA dari noken as standarnya Yamaha MX King adalah 102,5 derajat, dan ini masih termasuk untuk noken as harian karena masih di atas 100. Oke Mas Bro, demikian hasil dari dial noken as standar Yamaha MX King. Hasilnya kurang lebih seperti tadi. Dan untuk catatan bahwasanya untuk setelan klep itu bisa mempengaruhi nilai durasi dan lift maksimal. Semakin rapat setelan klep, maka durasi dan liftnya semakin besar. Kebalikannya, semakin renggang setelan celah klep, maka nilai durasi dan lift maksimal semakin kecil. Untuk karakternya, setelan celah klep yang renggang biasanya lebih bagus untuk putaran bawah karena durasinya lebih kecil, dan untuk setelan celah klep yang lebih rapat lebih bagus untuk putaran atas karena durasinya lebih besar. Ya, semoga bermanfaat untuk Mas Bro semua, dan barangkali ada yang sudah dial tapi hasilnya berbeda dari hasil dial saya. Itu bisa dipengaruhi beberapa faktor. Oke, terima kasih telah menonton sampai selesai. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.